Assalamualaikum Pak Andi Azizi Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amos, my teacher in politics, Indonesian Ini politics. dari mana dan menuju kemana? Tadi ada meeting di Bank Mandiri, sekarang sedang menuju Dapil 4 Jakarta Timur, Kecamatan Matraman. Nih saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan salah seorang tokoh politik dari Partai Kesejahteraan PKS, Partai Keadilan Sejahtera ya. Amin. Jadi Pak Andi Azizi mungkin untuk memperkenalkan kepada teman-teman, mungkin Pak Andi bisa menceritakan sedikit latar belakang Pak Andi Azizi yang akhirnya menentukan pilihan politik berada di Partai Keadilan Sejahtera, kemudian menjadi salah satu kandidat di Dapil Jakarta Timur untuk DPRD Provinsi Jakarta Raya. Silakan Pak Andi, silakan. Siap, Bang Amos. Alhamdulillah, ini saya suatu kehormatan, rasa syukur saya juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan salah satu tokoh politik Indonesia, Bang Amos, yang sudah malang melintang ya di dunia politik Jakarta dan nasional ya. Saya datang ke Jakarta ini karena kuliah tahun 1987, kemudian aktif di gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa, kemudian juga aktif dalam kegiatan dakwah kampus ya, ikut dalam kalau dulu kan sebelum ada PKS namanya Jamaah Tarbiyah ya. Ya. Jamaah Tarbiyah, kemudian nanti Jamaah Tarbiyah ada yang aktif di PKS, ada juga yang kemudian tidak terlibat politik praktis sehari-hari ya. Jadi ada yang sifatnya ke arah politik, ada yang sifatnya ke arah non politik ya. Apakah itu sebagai kader profesional, sebagai ASN dan sebagainya. Nah, saya lulus dari ekonomi UI, langsung menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 97, beberapa dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, saat itu namanya tahun 97 masih FEUI, kalau sekarang sudah FEBUI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu kami kuliah ke Amerika. Saya Wah, luar uh, biasa. di University of Illinois, ya, di sana kuliah. Satu Berapa, sekolah. berapa lama di Amerika? Saya 2 tahun sekolah, 2 tahun riset setelah sekolah di sana. Jadi 4 tahun di Amerika ya. Kurang lebih 4 tahun di sekitar University of Illinois. Illinois ini adalah nama provinsi dari Chicago. Jadi salah satu kota besar di Illinois itu adalah Chicago. Jadi Begitu. artinya di apa setelah pulang dari Amerika menjadi dosen Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi ya. Iya benar, saya jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis setelah itu namanya, dosen pasca sarjana dan dosen S1. Oke, ini menarik sekali nih. Saya ingin mendengarkan pandangan-pandangan dari seorang aktivis politik yang mempunyai latar belakang bidang keilmuan di bidang ekonomi. Alasan saya bertanya artinya sebagian kalangan mengatakan bahwa Jokowi ini harus dilanjutkan program ekonominya atau kebijakan ekonominya. Nah, Ya. kalau Pak Andi Azizi melihat kebijakan ekonomi Jokowi ini bagaimana dan seperti apa? Karena apa? Untuk mengukur sukses dari sebuah rezim ini kan adalah ada parameter-parameter ekonomi yang bisa kita jadikan rujukan untuk melanjutkan atau memberhentikan atau tidak melanjutkan rezim atau kebijakan ekonomi Jokowi. Silakan Pak Andi. Jadi puncak ya dari semua tujuan kebijakan ekonomi itu dua. Satu adalah pendapatan per kapita atau bahasa sehari-hari, bahasa rakyatnya, rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Itu satu. Yang kedua adalah tingkat ketimpangan ekonomi.
atau dalam bahasa konstitusinya keadilan ekonomi. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2023 ini, dua indikator tersebut tidak menggembirakan. Tidak menggembirakan. Dan sayangnya itu pemerintah jarang sekali berbicara dua indikator ini. Selalu saja berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Yang itu memang penting tetapi tidak lengkap. Karena apa? Karena tidak selalu pertumbuhan ekonomi itu akan selalu Dirasakan menghasilkan, oleh kalangan bawah. dirasakan oleh kalangan bawah atau kemudian menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita yang sebesar dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini Kita menarik nih. kita lihat sepintas misalnya eh, dalam sejarah penjajahan di Indonesia ini, penjajahan Belanda itu eh, itu apa puncak pertumbuhan ekonomi penjajah Belanda zaman VOC itu terjadi pada zaman tanam paksa, di mana pertumbuhan ekonominya itu paling tinggi, tapi sekaligus merupakan puncak penderitaan masyarakat Indonesia karena Wow. terjadi penurunan pendapatan per kapita. Ini data-datanya ada, ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dengan Indonesia, saya melihatnya dari perspektif sejarah eh, pendapatan per kapita ini. Pendapatan per kapita terburuk sejak Indonesia merdeka itu terjadi di zaman Nasakom dari tahun 58 sampai tahun 66. Itu terburuk itu. Minus pendapatan per kapita itu. Kemudian eh, bagaimana di zaman Pak Jokowi ini? Di zaman Pak Jokowi ini peningkatan pendapatan per kapita itu hanya rata-rata 3% per tahun dalam periode 2014 sampai 2023, 9 tahun ini. 3% per tahun ini kalau dimakan inflasi ya nggak ada ininya, nggak ada peningkatannya.